Baik, selamat sore dan selamat datang pada peserta pelatihan yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting. Saya ucapkan juga selamat datang untuk Kak Prabu Aditya selaku pemateri mini kelas pada sore hari ini. Untuk materi sore hari ini yaitu statistik dasar pengolahan data meteorologi yang akan dipaparkan oleh Kak Prabu Aditya. Untuk Kak Aditya, apakah sudah siap, Kak? Iya, sudah siap. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Baik, Oke, Kak Aditya, kalau sudah bisa langsung saja untuk dimulai pemaparannya. baik. Izin share screen ya. Oke. Apakah screen-nya sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Iya, belum. Oke. Bentar, saya ada terkendala teknis. Bentar, saya restart Zoom-nya ya. Ini Baik, Kak, silakan. laptopnya. Oke, sebentar ya. Ya, Halo, suara saya terdengar jelas? terdengar, Kak. Oke, coba saya share screen ulang ya. Siap. Bagaimana sekarang? Sudah terlihat Sekarang sudah share terlihat, screen-nya? Kak. Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan kepada teman-teman semua. Pada sore hari ini, waktu Indonesia, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai pengolahan data meteorologi eh, menggunakan Python. Untuk hari ini, mungkin bagi teman-teman yang belum melihat recording video pemateri hari ini, saya akan mengulang kembali em, materi yang akan dijelaskan. Materi yang akan dijelaskan yaitu berupa analisis dari time series menggunakan data meteorologi, em, utamanya menggunakan library Matplotlib. Jadi, time series sendiri adalah analisis kumpulan data pengamatan, bisa model, bisa bisa hasil forecast seperti itu yang diurutkan berdasarkan waktu. Contoh-contoh dari analisis time series sendiri yaitu misalnya time series data suhu per jam yang kita upload selama 2023, kemudian time series curah hujan musiman DJF dan lain sebagainya. Nah, karakteristik utama dari eh, time series itu sendiri yaitu terdiri dari adanya urutan waktu. Jadi kita butuh data secara berurutan waktu dalam periode tertentu, dalam interval waktu tertentu, yang kemudian kita bisa akan melihat tren
bagaimana data itu berprogres dari waktu ke waktu. Kemudian kita bisa lihat tren musimannya dan siklikal atau apakah polanya berulang seperti itu. Seperti halnya mungkin pola eh, suhu atau temperatur harian seperti itu. Nah, data yang akan digunakan dalam pemaparan ini akan menggunakan sama seperti hari kemarin oleh Bapak Riko, yaitu menggunakan data Mega Entry 2023. Dan nantinya ada satu data tambahan, yaitu data Nino 34 Index, data bulanan Nino 34, yang nanti akan digunakan dalam beberapa latihan yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian untuk pertama kita akan mencoba untuk mengupload parameter cuaca dalam setahun seperti itu, di mana eh, contoh parameter yang kita ambil yaitu time series dari titik embun atau TD seperti itu. Kemarin sudah jelaskan juga mengenai import libraries yang diperlukan dalam menganalisis mungkin time series seperti pandas, kemudian pyplot, kemudian ada ya, kurang lebih pandas dan matplotlib. Kemudian di sini ada warnings juga. Import warnings ini digunakan untuk mengignore warnings-warnings yang tidak diperlukan seperti itu pada saat running. Kemudian kita run di sini, ya sudah oke. Jika sudah checklist seperti ini, artinya sudah sukses. Kemudian kita lanjutkan ke load data CSV. Jadi untuk memanggil data CSV kita bisa mengetikkan perintah pd.read read CSV seperti ini. Kemudian ini datanya. Nah, eh, se- untuk di baris ini saya langsung mengetikkan nama filenya karena eh, file data Mega NT 2023 ini saya letakkan di dalam folder yang sama dengan folder Python notebooknya. Jadi jika teman-teman punya data, kemudian datanya berbeda dengan folder di mana letak eh, letak datanya, teman-teman bisa menambahkan alamat di depannya seperti itu. Kemudian karena kita akan menggunakan menganalisis atau mengupload time series, yang kita butuhkan adalah data X axis yaitu berupa data timestamp atau data waktu, dan kemudian kita juga butuh data dew point seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan nama variabel yang ada di data CSV-nya, data mega entry-nya seperti itu. Kemudian kita run seperti ini. Dah akan muncul data dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 per jamnya, dengan barisnya berjumlah 8.760 dan dua kolom yang akan digunakan. Selanjutnya kita ingat bahwa kita sudah mengeload datasetnya. Kemudian yang perlu kita bayangkan adalah jika mengupload time series adalah data waktu dan data parameternya. Untuk itu kita berlanjut ke data timestamp-nya. Nah, untuk data timestamp-nya kita ubah ke format datetime. Jadi mungkin di hari kedua sudah dijelaskan mengenai format-format data seperti itu. Nah, salah satunya adalah datetime, selain float dan string seperti itu. Nah, eh, baris di sini digunakan untuk mengubah format dari data timestamp menjadi format datetime seperti ini. Jadi kita run. Nah, dia akan mengubah data timestampnya menjadi format datetime seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita akan mengekstrak data dew point atau TD-nya. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memastikan dulu data yang akan kita plot itu semuanya jenisnya numerik sehingga bisa diplot. Sehingga kita perlu mengkonvert atau mengekstrak data dari dew point ini menjadi data numerik seperti itu. Nah, gunanya perintah errors ini adalah untuk menghandling errors apabila ada data-data yang tidak diperlukan, maka akan bisa diabaikan seperti itu. Kemudian kita run seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke plotting.
Mungkin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kemarin-kemarin. Jadi untuk perintah untuk time plotting itu menggunakan matplotlib, di mana kita akan mengetikkan perintah VLT figure ini untuk ukuran size dari eh, figurnya, figure plotnya. Kemudian kita akan mengupload dari plt.plot ini x-axisnya, timestamp, data timestamp. Kemudian ini y-axisnya. Kemudian saya akan memberi tanda bulat untuk setiap jamnya, seperti itu, plot jamnya. Kemudian disertai dengan garis dan warnanya biru, seperti itu. Dan eh, kita tambahkan judul, label waktu, em, label untuk y-axis, kemudian di sini kita untuk X-Stick ini untuk settingan tulisan label X-axisnya seperti apa. Nanti kita bisa lihat. Dan ini saya memunculkan grid dan ini untuk display plotnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk X-Stick 90 rotation sama dengan 90, maka tulisan untuk label time-nya ini akan seperti ini. Jika kita ubah misalnya ke 45, seperti ini, kita ubah seperti ini, maka dia seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa mengkondisikan atau memodifikasi tergantung dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Nah, time series ini setelah kita lihat plotnya dari Januari hingga Desember, gunanya analisis time series ini adalah salah satunya adalah untuk melihat kejanggalan data atau mungkin data-data yang di luar trennya seperti itu, di luar coverage umumnya seperti itu. Kita bisa lihat di sini mungkin range-nya secara kasarnya jika kita melihat secara kasat mata itu berkisar antara 20 hingga 25 seperti itu. Tapi kita bisa lihat nih ada beberapa kasus di bulan di antara Mei hingga Juli ini ada satu kasus yang di poinnya itu sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali dengan yang lain. Dan ini juga di antara bulan Juli dan September. Sehingga gunanya time series ini untuk kita melihat mencari tahu, oh ini datanya agak aneh seperti itu. Maka kita bisa melihat plot musimannya atau diurnalnya, apakah ada kesalahan berpotensi seperti itu atau tidak, seperti itu. Kemudian ingat ya, jadi casesnya ini kita akan melihat di antara Mei hingga bulan tanggal 1 Mei hingga 1 Juli terdapat data yang terlihat tidak tidak sama dengan yang lain. Untuk itu kita akan mengupload seasonalnya. Jadi untuk melihat lebih karena itu datanya rapat untuk melihat lebih eh, ke seasonalnya seperti itu. Em, jadi untuk filter seasonalnya ini Bapak Ibu bisa kita buat variabel baru namanya DFMJJ Mei Juni Juli seperti itu. Kemudian karena data timestamp-nya sudah diubah ke format datetime untuk mengambil data yang hanya bulan bulan 5 6 7 saja Bapak Ibu bisa mengetikkan perintah dt.mon.isin. Jadi apa yang masuk ke dalamnya gitu, bulan yang masuk ke dalamnya. Bulan 5 bulan 6 bulan 7. Kemudian kita run. Nah, maka akan didapatkan data dari bulan 5 sampai 31 Juli 2023. Selanjutnya, kita akan plotting. Kurang lebih perintahnya sama seperti tadi dengan settingan warna dan lain sebagainya. Hanya kita kerucutkan lagi menjadi hanya bulan Mei, Juni, Juli. Lalu kita coba plot di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih lebih jelas lagi ya. Jadi eh, kejadian yang di sebelah sini, tanggal ini, waktu ini di antara tanggal 15 Mei hingga Juni, seperti itu. Kurang lebih ini tanggal 22 Mei, karena ini masih dekat dengan tanggal 15 Mei. Maka nanti kita bisa
karena kita sudah melihat plot plot musimannya, kita bisa mengplot untuk diurnalnya seperti apa. Kemudian untuk latihan satu, kurang lebih Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan satu ini dalam waktu kira-kira 3 menit mungkin. Eh, Kurang lebih perintahnya sama seperti yang di atas ini, hanya bedanya yang di plot adalah data temperatur. Jadi saya persilakan bagi Bapak Ibu yang akan mengerjakan latihannya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa raise hand atau mengetik di mengetikkan di kolom chat. Oke, sudah 3 menit nampaknya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Kita pertama memikirkan bahwa data temperatur berarti kita membutuhkan data temperatur dan data waktunya. Jadi kita misalkan buat nama variabel baru di sini, kita panggil datanya, kemudian sebentar, kesalahan nampaknya. Hmm, kemudian kemudian kita tambahkan, kita pilih kolomnya itu hmm,
Kita pilih data time stamp. Saya itu kita buat time. Bapak Ibu bisa lihat di datanya nama variabel dari dry bulbnya atau bola keringnya apa. Itu seperti ini. Kemudian kita tutup seperti ini. Kita tutup item. Oke. Lalu em, kita panggil untuk buat variabel untuk data timestampnya itu. Em, itu ini sama dengan itu underscore di time F2 data timestamp ya kan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang bisa mengekstrak data temperaturnya. Data temperaturnya itu kita copy aja di sini. Oke, sama dengan PD dulu skor numerik numerik yang kurang copy aja guys. No, Kita copy seperti ini. Em, apaan? terus ininya kita seperti tadi untuk meminimalisir error. Selanjutnya kita akan untuk data filter data JJA seperti itu. Kita buat nama variabelnya misalnya JJA itu sama dengan lagi sekitar DF. Oke, salah ini. Harusnya harusnya Hmm, ini. Kemudian hmm, kemudian hmm, seperti ini. Terus untuk select bulannya itu yaitu ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba plotting itu kita copy saja yang di atas biar langsung copy. Ini kita ganti ini JJA ini dua. Terus ini sudah ini kita ganti JJA. Ini kita ganti temperatur ini juga. Oke, coba kita run. Oh, masih ada yang salah, masih ada yang error. Oh, oke.
Oke, kita cek lagi. Data frames collectible. Oke. Ntar kita cek. Kita cek. Oh, ini salah. Sepertinya kita ada salah ketik. Oke, kita coba lagi. Oh, masih ada yang salah. Bagian itu. Oke, coba kita pastikan kita copy aja yang bagian atas agar tidak meminimalisir kesalahan seperti itu. Oh, sebentar. Hmm, ada kesalahan. Bentar. Coba kita lagi. Oh, ada kesalahan lagi. Oh, sih. Oke. Um, Sepertinya. Oh, iya. Maaf. Oh, masih ada error ternyata. Oke, mungkin em, untuk data latihannya atau untuk penyelesaiannya untuk kita kita skip dulu aja karena sudah memakan banyak waktu. Nanti kita coba selesaikan lagi. Kemudian kita lanjutkan kepada untuk data dew point atau plotting dari dew point secara diurnal. Ini dimana kita tadi sudah melihat di sini untuk data yang tidak tidak ya, data yang aneh kita melihatnya itu tanggal 22 Mei seperti itu, data yang janggal. Kemudian kita coba untuk plot diurnalnya. Nah, untuk mengeplot diurnalnya itu eh, kita bisa membuat variabel baru untuk memfilter tanggalnya dengan cara eh, kita bisa manggil tahunnya 2023, bulannya bulan Mei dan day-nya itu tanggal 22. Seperti itu. Dan selanjutnya kita coba run. Selanjutnya itu eh, kita akan memplotting secara diurnalnya. Kita panggil variabel X-nya, Y-nya, kemudian seperti ini ukurannya kita setting, akan menghasilkan seperti ini. Nah, tadi terlihat bahwa terdapat TD atau dew point yang berada di bawah 16 derajat Celcius, seperti itu. Kita bisa lihat di sini, terdapat pada pukul ini per jamnya, berarti sekitar pukul 4 UTC, seperti itu. Dan jika kita melihat khusus pada pukul 4 hingga pukul 9 UTC, ini eh, terdapat lonjakan dew point yang cukup besar dan sejak tanggal sejak jam 6 hingga jam 9 nilai dew point-nya selalu sama seperti itu. Jadi ini mungkin saja bisa terjadi, tapi kita perlu lakukan analisis lanjutan apakah benar polanya seperti ini atau tidak. Seperti itu. Jadi dengan analisis time series kita bisa melihat oh tanggal 22 Mei terdapat pola dew point yang berbeda dengan trennya seperti itu. Dengan pola yang lain seperti hari-hari yang lain. Ini kita skip dulu latihannya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plot windrows. Nah, untuk plot windrows ini kita yang akan kita plot bersama yaitu plot windrows tahunan. Jadi kita tidak membedakan berdasarkan musim seperti itu. Nah, untuk plot windrows ini ada import modul tambahan yaitu import modul windrows seperti itu.
Eh, Sehingga jika teman-teman belum menginstal modul Windows bisa eh, mengetikkan perintah seperti ini. Jika belum, ntar saya seperti ini, seperti itu. Jika jika belum menginstal modul Windows, ya seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah, tentu saja. Jika sudah, maka ketika kita akan merun modul import modul ini tidak akan ada masalah, akan sukses. Eh, Selanjutnya kita akan eh, meload data CSV-nya. Kita gunakan kolom win direction dan win speed karena kita akan eh, mengupload dari Windows sehingga kita butuh data arah dan kecepatan angin. Kemudian kita akan melakukan cleaning, filtering, dan menghilangkan missing data. Jadi fungsinya di sini kita ketikkan perintah drop nah ini, yaitu fungsinya untuk menghilangkan nilai-nilai none atau nilai-nilai yang tidak ada seperti itu. Kemudian kita eh, buat variabel untuk wind direction, kemudian kita convert dan untuk begitu pula untuk kecepatan angin. Kemudian perlu diingat bahwa di data di data mega entry tersebut untuk arah angin untuk nol ini masih dibaca sebagai arah utara seperti itu. Untuk itu maka kita perlu eh, meng- kita perlu memfilter data arah angin yang di atas 0 derajat seperti itu. Sehingga kita bisa memfilternya dengan cara seperti ini dan kemudian kita convert untuk wind direction dan kecepatan anginnya ke bentuk ke dalam variabel wind direction dan wind speed. Kemudian kita plotting, kita panggil terlebih dahulu, kita run terlebih dahulu di sini. Oh, sepertinya ada yang eh, oh, kita belum run di sini. Kemudian kita run di sini. Kemudian kita akan plotting windrows dengan cara seperti ini. Kita atur ukuran figure size-nya, kemudian kita panggil menggunakan wind direction sebagai wind direction dan wind speed. Kemudian kita atur warnanya, kita atur judulnya, maka akan kita running dan hasilnya akan menjadi seperti ini, menunjukkan bahwa tahun 2023 eh, secara dominan arah angin berasal dari arah barat seperti itu dengan kecepatan yang ada di legendanya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut untuk memplotting dari trend temperature. Jadi selain untuk quality control tadi, kita bisa melihat juga untuk trend dari time series yang akan kita plot seperti itu. Apakah dia naik, apakah turun, ataukah fluktuatif atau atau lain-lainnya. Kita pertama kita import modul dulu yang kita butuhkan di sini. Oke. Kemudian kita load datanya. Kita menggunakan data timestamp dan data eh, data dry bulb, bola kering. Kemudian kita akan kita akan ekstrak data bulanannya seperti itu. Kita buat variabel seperti ini dan kita panggil dan kita kemudian kita akan memplotnya berdasarkan musim seperti itu, berdasarkan musim. Nah, oke.
Selanjutnya kita akan memplot dan melooping dan serta membuat garis tren untuk masing-masing musim. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan function. Jadi kita perlu mendefinisikan function terlebih dahulu. Kita akan membuat function baru yang bernama plot underscore season, yang nantinya inputannya itu kita perlu memasukkan season df dan season name-nya, nama musimnya seperti itu. Kemudian kita ini set ukuran figur, kemudian plot, kemudian kita kita bisa juga dan juga jangan lupa untuk menghitung trend line-nya, di mana trend line tersendiri itu seperti yang sudah dijelaskan kemarin didapatkan dari nilai-nilai ini, dan kita akan menggunakan library Link Regress ini. Kemudian untuk trennya ini eh, hasil dari intercept tambah slope dikali X seperti itu. Kemudian untuk saya mau untuk di setiap musimnya itu terdapat nilai maksimum, minimum, dan rata-ratanya seperti itu. Maka saya akan membuatnya seperti ini, nilai max, min, dan minim, rata-ratanya. Kemudian untuk judulnya, ini season name eh, berarti nanti dia akan berubah sesuai dengan season name yang kita panggil functionnya. Kemudian maksimumnya dan minimum dan average-nya juga akan mengikuti. Kemudian lanjutnya kita panggil functionnya di sini MAM, kemudian nama musimnya MAM dan seterusnya. Kemudian kita run. Nah, akan kelihatan eh, plot temperatur musimannya disertai dengan nilai maksimum, minimum, dan rata-ratanya. Kemudian kita melihat tren lainnya juga seperti ini. Kita bisa melihat dari Januari, oh maaf, dari Maret hingga Mei, kelihatannya plot atau tren suhunya ini akan agak meningkat sedikit seperti itu. Begitu juga JJA dan untuk SON seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk eh, biasanya kalau di stasiun terkadang kita juga perlu untuk kita pengen mengupload misalnya data rata-rata dalam satu bulan yang kita plot dalam eh, satu tahun seperti itu. Jadi ada 12 data rata-rata bulanan yang kita plot. Nah, selanjutnya kita akan membuat hal tersebut bisa digunakan untuk mungkin analisis sederhana ataupun biasanya untuk pembuatan buletin seperti itu. Ini kita panggil modul atau libraries-nya dan kita load datanya. Kemudian uh, kemudian di sini yang berbeda adalah kita akan menggroup by, artinya kita akan mengcompile uh, data rata-rata bulanan, maksimum dan minimum bulanan itu dalam satu file gitu, dalam satu variabel seperti itu, hingga nanti kita bisa menguploadnya secara bersama-sama. Oke, lanjutnya kita akan plot. Di sini eh, ini X ini kita akan mengubah dia dari bulan ke-1 hingga bulan ke-12 dengan nama bulannya ini kita ganti menjadi nama Januari, Februari hingga Desember. Dan ini kita di bagian atas ini kita akan mengiterasi atau meloop menggunakan fungsi for untuk setiap bulannya gitu, seperti itu. Kemudian kita plot seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini untuk rata-ratanya. Jadi yang diplot di sini adalah nilai rata-ratanya, seperti itu. Dan nilai maksimum dan minimumnya kita dapat dari nilai temperatur maksimum dan minimumnya, seperti itu. Jadi seperti halnya plot sebelumnya, kita melihat bahwa memang cenderung eh, suhunya ini meningkat dari bulan ke bulan, seperti itu. Kemudian
Selanjutnya, hal ini kita akan mengupload hujan harian dan kita akan mengkategorisasi hujan harian tersebut berdasarkan kriteria BMKG. Seperti itu. Oke. Ini yang akan kita gunakan yaitu data rainfall last millimeter. Bapak Ibu juga bisa sebenarnya menggunakan data rainfall 24 jam atau data rainfall per 6 jam seperti itu pada data mega entry ini. Tapi case kali ini saya hanya menggunakan yang last millimeter seperti itu. Kemudian untuk untuk selanjutnya kita akan mengekstrak data bulanan, data harian yang kita compile per bulan seperti itu dengan berita seperti ini, dan kita akan jangan lupa untuk mengubah data 888 atau data curah hujan tidak terukur ini menjadi 0, dan kemudian kita akan mengisi data kosong karena kan datanya per 3 jam, jadi data kosong itu akan diisi dengan nilai 0 seperti itu. Kemudian kita akan membuat fungsi plotting dan looping untuk dan kita akan mengkategorisasi hujan berdasarkan kriteria BMKG seperti itu. Pertama, saya di sini akan membuat function bernama plot daily rainfall for month seperti itu, yang mana kita akan filter berdasarkan specified month. Jadi monthly data sama dengan ini sama dengan month number. Nanti month number-nya itu akan didefinisikan atau akan dipanggil di bawah sini. Kemudian kita group by, kita summary per harinya seperti itu. Karena kan datanya per 3 jam, jadi perlu di summary, perlu dijumlahkan dalam satu hari. Kemudian kita plot. Nah, plot AXH line ini digunakan untuk memberi horizontal line pada klasifikasi hujan. Misalnya untuk warna hijau ini saya di sini memberi untuk batas dari hujan ringan atau di bawah 20 mm per hari. Kemudian 50 ini untuk hujan sedang, itu 20 hingga 50 mm per day, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan panggil di sini. Jadi karena agar dia mengiterasi atau meloop mon number-nya itu kita mendefine di sini in range 1 hingga 13, artinya kita akan memanggil bulan dari bulan 1 hingga bulan 12 karena 13 ini tidak terinclude. Kemudian kita plot, kita panggil functionnya dan kita masukin man-nya. Seperti itu kita plot seperti ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini akan secara otomatis akan mengupload data curah hujan harian dalam 1 bulan dari Januari hingga Desember. Nah, misalnya kita akan menganalisis ataupun kita ingin tahu eh, curah hujan yang dalam kategori lebat seperti itu. Mungkin sangat lebat atau ekstrim hingga lebat dan lebat misalnya seperti itu. Kita bisa tinggal eh, secara langsung melihat plot yang ada. Misalnya di sini tanggal 2 Maret 2023 terdapat curah hujan sekitar 70 hingga 70 mm per hari seperti ini. Dan juga mungkin di sini ada juga di tanggal 11 April seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari tahu curah hujan tanggal 2 Maret tadi itu bagaimana curah hujan 3 jamannya itu dibandingkan dengan akumulasinya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui mungkin tipe apa namanya waktu curah hujannya itu terjadi kapan, apakah dia malam hari ataukah dia pagi hari dan sebagainya. Apakah dia berdurasi singkat, kemudian apakah dia berdurasi yang cukup lama, bisa kita lihat juga. Oke,
Ini kita filter untuk tanggal 2 Maret 2023. Ini kita definisikan atau kita panggil, kita filter datanya tanggal 2 Maret 2003 dari data timestampnya dari jam 00 sampai 23.59 sehingga dia mengambil data yang ada di range tersebut dan kita akan mereplace 888 dengan 0 dan mengubahnya menjadi bentuk numerik dan mengisi angka nolnya dengan mengisi data kosong dengan 0 dan kita akan membuat kumulatif roundfall-nya dengan menambahkan eh, sum di sini. Kita run, oke. Dan kemudian kita plot. Eh, ya, kita akan mengupload tiga curah hujan per 3 jam dan juga curah hujan kumulatifnya. Di sini saya akan membedakannya dengan yang curah hujan 3 jam berwarna biru dan curah hujan kumulatifnya berwarna merah. Dengan dengan untuk curah hujan 3 jamnya kita memberi eh, markernya lingkaran dan untuk kumulatifnya huruf X seperti itu. Kemudian ini setting untuk judul, label dan sebagainya macamnya. Kita run seperti ini. Nah, kita akan melihat di sini curah hujan 3 jamnya versus dari kumulatifnya. Jadi untuk garis biru ini adalah curah hujan per 3 jam. Kita melihat di sini fluktuasinya. Dan untuk kumulatif ini dia akan menjumlahkan terus dari waktu ke waktu curah hujannya seperti itu. Kita bisa melihat bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 ini ternyata terjadi hujan yang cukup lebat, bahkan ekstrim kalau kita berbicara tentang curah hujan per jam seperti itu. Dari sekitar pukul 12 hingga 15, bahkan ya hingga 15 UTC atau malam hari itu terjadi hujan yang sangat ekstrim hingga hingga hampir 70 milimeter dalam waktu yang singkat. Selanjutnya untuk dengan data ini kita bisa setidaknya terdapat gambaran, oh terdapat hujan seperti ini. Terus data ini bisa jadikan sebagai dasar kita untuk mungkin menganalisis pada hari ini sebenarnya fenomena cuaca apa yang terjadi. Apakah fenomena lokal di mana cuaca hanya mungkin atau sistem konvektif hanya hanya bersifat lokal dan kemudian hujannya terjadi dalam durasi singkat seperti itu. Ini bisa jadi dengan data time series, dengan analisis time series eh, kita bisa berangkat dari data hujan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengeplot monthly accumulation hujan. Jadi untuk plot monthly accumulation hujan ini biasanya digunakan untuk eh, mengetahui pola curah hujan, pola curah hujan di suatu wilayah atau suatu stasiun seperti itu. Dengan mengetahuinya, kita nanti bisa dapat gambaran kayak, oh di suatu stasiun kita bisa tahu puncak hujannya di bulan Februari atau puncak hujannya di bulan Maret, sementara eh, puncak musim kemaraunya di bulan Juli atau Agustus mungkin seperti itu. Jadi dengan plot time series ini kita bisa melihat hal tersebut. Ya, kita ekstrak dulu data monthly-nya atau data bulanannya. Seperti biasa, jangan lupa untuk mereplace TTU ini dengan 0 dan kita isi data kosongnya. Kemudian kita jumlahkan, kita group by seperti ini. Kemudian kita lanjutkan menguploadnya. Di sini saya akan mengupload dengan plot batang seperti itu atau bar dengan warna akan saya berikan warna sky blue seperti itu dan kita akan memberikan nama axis labelnya itu dari Januari hingga Desember dan kita plot. Oke, maka hasilnya seperti ini. Artinya
di stasiun ini atau di lokasi ini, curah hujannya cenderung bersifat monsunal, artinya terdapat puncak musim hujan di sekitar Desember hingga peningkatan curah hujan di Desember hingga Maret, Februari, Maret, dan kemudian di sekitar Juni, Juli, Agustus terdapat musim yang kering atau kemarau. Nah, jika tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana eh, langkah step by step untuk misalnya untuk khusus untuk curah hujan kita bisa melihat hari-hari apa saja sih yang mungkin melewati threshold atau batasan nilai lebat, sangat sangat lebat, hujan sedang dan sebagaimana. Kita bisa juga menemukan list kejadian hujan harian berdasarkan kategori itu dengan eh, membuat code seperti itu, sehingga apabila datanya lebih dari satu tahun mungkin kita akan dimudahkan untuk dihasilkan list data atau curah hujan yang di atas mungkin lebat atau ekstrim yang ingin kita analisis seperti itu. Nah, di sini saya akan mengekstrak data tanggal hujan seperti itu setiap hari, data harian maksudnya. Kemudian di sini bedanya kita membuat kategorisasi di sini. Misalnya no rain days atau ini itu curah hujan sama dengan nol. Seperti itu kita masukkan ke dalam list, to list seperti ini. Light rain days, moderate, heavy, dan extreme kita buat hal yang sama. Kemudian untuk memanggil eh, hujan yang untuk memanggil kira-kira kapan saja terjadi hujan dengan intensitas yang lebat ataupun ringan, sedang, ataupun ekstrim, kita tinggal mengetikkan perintah seperti ini. Heavy rain ini kita panggil kategorisasinya ini heavy rain days. Seperti itu, maka kita akan mengetahui heavy rain itu terjadi tanggal 2 Maret, 2 Maret 2023 dan 11 April 2023. Seperti itu. Atau misalnya kita ganti di sini, misalnya kita mau melihat kapan hujan sedangnya, gitu. Saya tinggal mengganti di sini. Oke, kita ganti di sini. Taruh di sini. Oke, terdapat beberapa kasus atau beberapa tanggal terjadinya hujan sedang seperti itu. Mungkin demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh di kolom chat atau bisa juga raise hand seperti itu. Nanti kita akan coba jawab bersama-sama. Untuk latihan kita atau sambil mengumpulkan pertanyaan bisa juga kita sambil mengerjakan latihan-latihan yang ada seperti itu. Data soal-soal latihan yang ada di Python Notebook. Mungkin demikian. Nanti kita coba. Oke, saya coba baca pertanyaan di chat. Oke. Secara otomatis mengetahui jam tanggal dari outlier. Bagaimana untuk seleksi pada musim ini? Nah, untuk seleksi periode musim DJF untuk yang berbeda tahun mungkin eh, sepertinya sama saja, sepertinya sama saja seperti plot yang sebelumnya, hanya kita butuh data yang otomatis tidak hanya 1 tahun, tapi 2 tahun minimal untuk bisa mengetahui plot dari DJF-nya seperti itu. Eh, Kemudian kita nanti akan mengurutkan
mungkin selain eh, selain data bulannya, kita perlu juga memfilter data tahunnya seperti itu. Kemudian kita kita kombinasikan dan kita eh, panggil untuk bulan DJF-nya. Kemudian untuk secara spesifik jam tanggal bulan dari outlier, eh, kalau menurut saya sih em, secara spesifik sih agak mungkin bisa, tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk melihat time series-nya terlebih dahulu sehingga bisa melihat polanya secara keseluruhan. Kemudian kita bisa menentukan outlier-nya seperti itu. Jika mungkin bisa, mungkin cara lainnya adalah dengan mungkin kita eh, melakukan pengolahan statistik sederhana untuk data kita. Kemudian kita tentukan misalnya eh, variance-nya berapa, kemudian range minimum maksimum dan rata-ratanya berapa seperti itu. Nah, kalau nilainya di bawah ataupun di atas dari eh, pengolahan statistik itu, kita bisa menentukan, oh ini mungkin masuk ke dalam outlier, mungkin seperti itu. Nah, untuk ya benar sekali untuk Pak Sulaiman di Stamet Anarotali bahwa untuk data mega entry memang untuk data yang 24 jam itu memang kita harus eh, memang perlu mendefinisikan kembali untuk data timestamp-nya. Jadi kita perlu mm, mendefinisikan bahwa data tanggal misalnya tanggal 2 itu adalah akumulasi dari tanggal 1 misalnya untuk curah hujan seperti itu. Nah, itu kita perlu menambahkannya di bagian kita perlu mendefine mendefine-nya lagi gitu, mendefine function-nya lagi. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk Bapak Muhammad Alfarizi, misal saya punya data 5 tahun, saya ingin plot suhu minimum di bulan Juni secara harian. Oke, gimana caranya biar hasil plotnya bisa terdiri dari 5 garis di dalam satu gambar. 5 garis, bagaimana caranya? Oh, maksudnya ini 5 garis ini berarti maksudnya misalnya Juni tahun pertama, Juni tahun kedua, seperti itu ya. Ya kita bisa saja membuat seperti itu dengan cara mungkin kita buat em, bisa dengan looping ataupun kita buat variabel itu berbeda-beda gitu. Untuk Juni tahun pertama, Juni tahun kedua, Juni tahun ketiga, sehingga kita pada saat mengupload tadi kita bisa memanggil eh, kita bisa memanggil plot atau suhu minimum bulan Juni ini per tahunnya seperti itu. Jadi nanti bakal ada 5 plot garis seperti itu mungkin. Oke, oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Sambil, iya, sama-sama Pak. Saya kerjakan latihan satu dulu. Hmm.
Oke, oke, mungkin eh, selanjutnya saya akan, jika belum ada pertanyaan lagi, saya akan menjelaskan coba satu persatu mengenai latihan ya. Hmm. Karena ini latihannya ada banyak, jadi kita langsung saja ke eh, ke apa namanya, ke jawabannya gitu. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Itu saya screen share lagi. Oke. Eh, untuk latihan satu ini kan tadi disuruh untuk mengeplot seasonal dari parameter temperatur pada bulan JJA atau periode JJA dengan data mega entry. Jadi kita perlu butuh data timestamp dan data suhu bola kering. Kemudian kita perlu mengkonvert ke dalam format datetime dan numerik. Dan kemudian kita akan memfilter data untuk bulan MJC seperti itu, Mei, Juni, Juli. Maka kita akan menginput bulan 6, bulan 7, bulan 8 seperti itu. Dan kita akan plot. Ntar kita panggil dulu di ini modulnya. Seperti itu kita coba panggil, panggil. Nah, seperti ini kurang lebih mirip, kurang lebih sama seperti tadi. Kemudian untuk plot, kemudian untuk latihan duanya itu, oh ini latihan tiga, latihan dua, sebentar, latihan dua, oh ini dia, latihan dua itu buatlah plot diurnal parameter TD tanggal 31 Juli. Sebenarnya hampir sama sebelumnya. Hanya kita memilih tanggal 31 Juli karena kita melihat ada data yang janggal di tanggal tersebut. Dan kita akan select data per bulan, tahun, bulan, dan tanggalnya. Kemudian kita plot. Sebentar, kita perlu, kita perlu. Oke, kita perlu definisikan ini. Jadi kita perlu meran ini sebentar. Oke, oke, coba kita akan di sini. Oh, strong. Mungkin kita harus memastikan perintah di atasnya harus running gitu agar tidak ada yang error. Nah, ini coba kita plot untuk bulan Mei. Oke, seperti ini. Nah, kita melihat tanggal 31 Juli juga ternyata kita bisa melihat terdapat penurunan TD yang sangat drastis sekali, sekitar di antara pukul 2 hingga pukul 3 UTC, sangat drastis sekali. Kemudian ini juga turun dan kemudian naiknya drastis kembali. Nah, ini kan cukup aneh seperti itu karena eh, jika kita lihat polanya mungkin di hari yang lain juga tidak seperti ini. Mungkin terjadi penurunan karena pagi hari, tapi kan tidak sedrastis itu mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa eh,
menyimpulkan bahwa mungkin ini kita perlu mencurigai ini data suspek seperti itu. Kemudian untuk latihan berikutnya kita kita perlu mengimport dan merun. Ini latihan 3 ya. Oh, karena ini sudah modulnya sudah di dalam satu sel yang sama, sehingga kita tinggal langsung run saja. Ya kurang lebih sama. Jadi kita perlu data timestamp-nya untuk memfilter data bulanannya seperti itu nanti data musimannya. Kemudian kita perlu untuk data arah angin dan kecepatan angin. Kemudian untuk data timestamp-nya kita perlu untuk kemudian kita perlu melakukan cleaning data dan eh, mendrop nilai yang tidak kosong. Dan kemudian kita buat function di sini agar bisa mengupload berdasarkan musim seperti itu. Ya, jadi kita definisikan di sini MAM ini bulan 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh dari mungkin script Python notebook yang sudah diberikan. Mungkin ada jika ada cara yang lebih efisien atau karena setiap orang kan memiliki bagaimana dia style dia menulis code seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh seperti itu. Nah, ini akan muncul plot dari eh, Windrows per musimnya, MAM, kemudian JJA, dan September hingga November. Kemudian kita lanjut lagi ke latihan 4. Latihan 4 ini, latihan 4 ini perintahnya adalah buatlah plot monthly average tekanan udara. Nah, untuk tekanan udara sama saja, tinggal kita gunakan kolom pressure KFF ini misalnya. Terus kita buat dia per bulan seperti itu dan kita cari nilai maksimum, minimum dan rata-ratanya dan kita plot secara bersamaan. Jadi Bapak Ibu bisa kurang lebih mengcopy script di atas ini untuk kemudian dimodifikasi sesuai dengan parameter yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Seperti itu. Mungkin seperti ini. Ini tampilan pressure-nya. Kemudian selanjutnya yaitu karena kita tadi sudah mencoba untuk mengupload data akumulasi hujan, kemudian kita kategorisasi berdasarkan kriteria hujan BMKG. Selanjutnya kita mencoba untuk eh, mengupload data. Jika Bapak Ibu belum mendownload data Nino 34 Index, Bapak Ibu bisa eh, mengunjungi link yang sudah kami berikan. Di situ di bagian data, di situ ada data latihan yang berupa data indeks Nino 34, di mana di data indeks Nino 34 itu terdapat 3 kolom, yaitu tahun, bulan, dan nilai Ninonya. Kemudian kita akan mencoba menguploadnya berdasarkan kriteria ENSO. Misalnya kayak di sini, kita buat weight El Nino itu berkisar antara di atas 0,5 hingga 0,9, kemudian moderate, strong, dan lain-lain. Nanti kita akan menguploadnya seperti itu. Nah, bedanya karena eh, tahun dan data waktunya dia ada di 2 kolom yang berbeda, yaitu data tahun dan bulan, maka kita perlu men-short values-nya
yaitu untuk kolom tahun dan bulannya seperti itu. Untuk bisa nanti kita plot. Kemudian eh, yang penting lagi yaitu kita memberikan horizontal line untuk melihat kategorisasinya kurang lebih sama yang lain. Jadi kita plot. Nah, hasilnya kan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Ini nilai indeks Nino 34 dari dari tahun 1969 hingga tahun 2010, kalau saya tidak salah. Eh, kita bisa lihat nilainya, time seriesnya, kemudian dia masuk ke kategori mana, apakah dia masuk ke El Nino lemah, sedang, atau masuk ke La Nina yang lemah, moderate, hingga kuat, seperti itu. Kemudian kita mau tahu di latihan berikutnya, kita mau tahu untuk misalnya kita ingin mengetahui tahun, bulan dan tahun berapa aja yang terjadi El Nino moderate, misalnya seperti itu. Kita bisa kita bisa melakukan short values, kemudian kita bisa membuat filternya dengan cara seperti ini, dan kita bisa membuat resultnya. Maka akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi El Nino moderate itu terjadi misalnya Januari tahun 1969, Februari, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin demikian. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan kembali, dipersilahkan. Selanjutnya mungkin untuk informasi saja, mungkin untuk libraries-libraries yang ada digunakan di pelatihan ini, Bapak Ibu bisa mencari, mengekspor lebih jauh dengan mungkin sudah diajarkan di hari pertama ya, dengan eh, mengunjungi documentation dari masing-masing library seperti itu. Nanti di sana akan ditunjuk atau diberikan seperti tutorial bagaimana mengolah data seperti itu, parameter dan bagaimana cara setting-setting untuk masing-masing libraries-nya seperti itu bisa dilihat di sana. Mungkin saya kasih contoh di sini sebentar saya buka Matplotlib terlebih dahulu. Saya share screen sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi, misalnya kita ingin belajar lebih jauh mengenai Matplotlib, bisa mengunjungi website ini, matplotlib.org. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat documentation misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari cara bagaimana menginstalnya, kemudian eh, mungkin examplesnya, tutorialnya. Nih, misalnya kita mau plot bar tapi yang bentuknya horizontal, Bapak Ibu bisa melihat caranya di sini seperti itu. Kemudian kita bisa melihat yang lainnya juga. Misalnya kita mau setting warna, setting eh, jenis plot, kemudian setting ini ada yang scatter. Ya, intinya Bapak Ibu bisa lebih jauh untuk melihat bagaimana eh, variasi-variasi dari Matplotlib, plot dari Matplotlib seperti ini. Kita bisa juga buat seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi?
Bagaimana panitia? Apakah kira-kira ada pertanyaan lagi? Untuk rekamannya, jika Bapak Ibu pengen, mungkin penjelasan saya hari ini misalnya terlalu cepat, atau mungkin banyak yang kira-kira di skip, mungkin Bapak Ibu bisa menonton kembali eh, video tutorial yang sudah ada, sehingga nanti bisa mereview ulang. Dan untuk nanti rekaman Zoom ini juga akan disediakan seperti itu nanti untuk mereview kembali. Dan apabila mungkin ada pertanyaan yang belum mungkin belum puas atau belum bisa ada yang ingin ditanyakan, mungkin mungkin karena besok kita masuk ke sharing session, mungkin bisa ditanyakan di situ. Kita akan bahas bersama-sama seperti itu. Atau bisa juga mengirimkan pertanyaan sekiranya ke grup WhatsApp yang sudah disediakan. Saya, kita beri waktu sampai pukul 10.45 ya. Berarti jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup sesinya. Kebetulan MC-nya lagi MCU, jadi lagi di luar. Kayaknya boleh kita tutup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, oke Kak Doni. Ya mungkin karena kita tidak ada pertanyaan lagi, mungkin demikian sesi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, teman-teman masih ada pertanyaan, bisa bertanya ke WA ataupun bisa nanti ditanyakan lagi di email ke panitia atau di WhatsApp ke panitia. Seperti itu jika ada pertanyaan. Apa ini? Oke. eh ya, demikian sesi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.